Pemirsa Intens Investigasi, gemerlap panggung dangdut mendadak berubah menjadi arena konflik panas. Di saat namanya sedang bersinar, Lesti Kejora kini diterpa badai besar. Pencipta lagu senior Yoni Dores resmi melaporkannya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran hak cipta. Alhasil, aksi Yoni Dores ini pun seolah menjadi pemantik kemarahan publik, terutama para fans Lesti, yaitu Leslar Lovers, yang murka dengan memadati kolom komentar. Apakah ini awal dari pertempuran hukum yang akan mengguncang dunia dangdut? Atau justru akan terbuka fakta-fakta baru yang tidak terduga? Namun yang pasti, ayah Lesti Endang Mulyana muncul ke publik seolah pasang badan untuk putri kesayangannya itu. Lantas, seperti apakah harapan Endang Mulyana untuk masalah yang menyeret putrinya itu? Seperti apa pula Lesti yang justru memilih untuk menjauh sejenak dari hiruk-pikuk tanah air dengan berlibur ke London, Inggris bersama Rizky Bilar dan buah hati mereka dengan mengunjungi Anfield Stadium, markas klub sepak bola Liverpool, klub kesayangan Bilar sejak kecil. Dan bagaimana pula tanggapan para selebritis terkait masalah hak cipta seperti Denada, King Nasar, Iqmal Tobing, hingga Adibal dan juga pihak LMK. Selain itu, seperti apa juga Yoni Dores sebagai pencipta lagu yang mengaku tidak dihargai oleh Lesti hingga menunggu Lesti untuk bertemu dengannya secara langsung dan membahas masalah ini secara baik-baik. Dan bagaimana pula tanggapan praktisi hukum Deoli Payumara terkait polemik Lesti dan Yoni Dores? Benarkah laporan polisi di Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh Yoni Dores adalah hanya untuk shock terapi saja? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diketahui sebelumnya, Lesti Kejora resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Yoni Dores, pencipta lagu senior, di mana tuduhan yang dilayangkan bahwa Lesti membawakan lagu-lagu ciptaan Yoni tanpa izin resmi. Di tengah badai pemberitaan yang menimpa sang anak, Endang Mulyana, ayah Lesti, muncul ke publik dan tampak buka suara, meski hanya dengan kalimat singkat namun penuh makna. Ya, saat diberondong pertanyaan oleh para awak media, Endang Mulyana pun tampak selalu meminta doa untuk Lesti, seraya memohon maaf, dan dengan ucapan lirihnya, ayah Kejora pun memohon maaf dan meyakinkan bahwa kondisi putrinya baik-baik saja. Selain sang ayah, publik pun tentu bertanya-tanya apakah Lesti terbebani dengan munculnya masalah baru dalam hidupnya. Namun, alih-alih terlihat terbebani dengan kasus yang tengah menimpanya, Lesti pun justru memilih untuk meninggalkan hiruk-pikuk tanah air dan berlibur ke London, Inggris bersama sang suami Rizky Bilar dan anak mereka tercinta. Dari deretan foto yang mereka bagikan di media sosial, tampak keluarga kecil ini pun menikmati setiap momen kebersamaan. Bahkan mereka pun menyempatkan waktu untuk mengunjungi Anfield Stadium, markas klub sepak bola ternama Liverpool yang merupakan klub kesayangan Bilar sejak kecil. Momen bersejarah itu pun diabadikan oleh Rizky Bilar lewat sebuah unggahan penuh nostalgia dan juga penuh makna. Bocah yang tiap pagi sebelum bel masuk suka berbagi cerita ke teman-temannya tentang satu nama yang memimpin satu armada.
Stevie G, yang cuplikan gol dan asisnya dia tonton tiap pagi sebagai ritual sebelum berangkat ke sekolah. Akhirnya resmi mampir ke tempat di mana nama sang kapten yang jadi idolanya tersebut sempat dan masih dielu-elukan. Satu nama berjuta sejarah, Anfield. Tulis Bilar. Ya, di tengah pusaran tudingan dan juga persoalan hukum, Lesti dan Bilar memilih untuk tetap tersenyum dan juga menebar kasih. Pasang badan masih buat doanya aja, doain aja deh, doain aja. Ayah kecewa nggak ya? Ayah kecewa nggak ya? Ya. Menyayangkan apa adanya layar Feeling juga nggak sih ke London nih? Ayah atas kaki kecewa nggak ya? Terima kasih ya. akan disosialisasikan. Baik aja. Mohon maaf ya. Doain aja. Lagi ngapain ya? Ya nggak ada. Hati-hati dia. Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Ada Dede Lesti gimana ya? Ayah, katanya Alhamdulillah. Panggung sudah lama. Apakah benar? nggak bisa saya yang jelasin, mereka udah pada tahu. Ya makasih ya. Pesan-pesan aja ya, ayah. Buat Lesti gimana? Udah tunggu di pol. Alhamdulillah karena kita juga Ada pesan buat Lesti? pesannya ya semoga Doanya? dia tetap bersabar, semangat, sehat aja. Gitu ya. Oke, makasih ya. Makasih ya. Langit negara orang bagus banget kan? Ini gue nggak pakai filter sama sekali loh, biru banget lagi. By the way, story sebelumnya itu mbaknya bercanda loh, dan gue nanggapinnya juga lucu-lucuan aja. Lucu, kayak case baru gue, lucu banget kan? Ada logo Liverpoolnya. Ada film dong. Kira kesana Ngapain? juga. Hah? Mau ngapain? Biasa, jual pecel. Kasus dugaan pelanggaran hak cipta yang menyeret nama Lesti mendapat tanggapan dari rekan-rekan sesama penyanyi dangdut. Bagi Denada, persoalan ini pun bukan hanya sekedar kasus hukum semata, melainkan proses pembelajaran bersama di industri musik tanah air. Sementara itu, King Nasar, sahabat sekaligus rekan sesama pedangdut, memilih untuk menanggapi dengan nada penuh dukungan dan rasa hormat. Ya, King Nasar menilai Lesti adalah penyanyi dangdut terbaik dan juga penyanyi wanita dengan suara yang sungguh luar biasa. Hingga ia pun senantiasa mendoakan yang terbaik untuk sang adik di industri musik tersebut. Meski demikian, Nasar pun memilih untuk tidak terlalu jauh ikut campur dalam polemik yang sedang berlangsung. Namun support kepada sesama penyanyi dan juga ia pun respect kepada para pencipta lagu. Gak apa-apa, ini kan satu proses belajar buat kita semua, termasuk buat aku ya. Bertahun-tahun kita menjalani bisnis ini dengan cara yang kita pikir emang udah cara itu yang benar. Dan ternyata sekarang kita sama-sama belajar semuanya. Oh, cara ini nggak tepat. Ternyata harusnya seperti ini supaya semua dapat terpenuhi haknya. Nggak apa-apa. Kalau aku sebagai pelaku bisnis, aku mengikuti karena aku tahu di sana sudah ada teman-teman yang aku salut banget ya memperjuangkan hal ini, dan juga aku senang banget dan apresiasi banget pemerintah yang juga membuka kuping dan mata soal ini dan mau untuk memberikan support dan wadah ya untuk kita bisa bikin undang-undang barunya atau regulasinya dan bikin semuanya jadi lebih jelas. Nggak apa-apa, ini proses berbelajar yang sama-sama kita jalani. Jadi aku mensupport dan mendukung. Aku nggak tahu permasalahannya, aku juga nggak update, jadi aku nggak terlalu bisa banyak komentar soal itu. Pokoknya doa terbaik buat adik saya, penyanyi dangdut terbaik, penyanyi wanita bersuara luar biasa, Masya Allah. Pokoknya Insya Allah nanti ada derajat yang lebih tinggi buat Dede Lesti. Semangat, sehat selalu, terima kasih. Aku no komen karena kan itu urusan kita sama-sama semuanya. Pokoknya yang penting support ke baik. Saya support ke Dede, support ke semua penyanyi dan juga respect kepada seluruh pencipta lagu. Itu aja. Sukses pokoknya buat Dede, semangat terus, berkarya terus.
Selain Denada dan King Nasar, musisi sekaligus drummer ternama tanah air Iqmal Tobing juga angkat bicara. Dengan nada tenang namun penuh ketegasan, Iqmal pun menekankan bagaimana pentingnya menghargai hak pencipta lagu, di mana sebagai pencipta lagu tentu punya hak untuk memperjuangkan. Meski begitu, terkait kisru Yoni Dores dan juga Lesti, Iqmal pun percaya jika masalah tersebut bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Menurutnya, kunci dari polemik seperti ini sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu komunikasi. Seperti penyelenggara seharusnya memberitahu siapa pencipta lagunya, dan penyanyi pun wajib meminta izin kepada si pencipta lagu. Ia pun menambahkan bahwa semua pihak, baik pencipta, penyanyi, hingga penyelenggara seharusnya duduk bersama, membicarakan persoalan ini secara terbuka tanpa perlu sampai ribut-ribut di depan media. Tapi dari sisi gue pribadi ya, maksudnya yang penting ini kan kita sebagai pencipta lagu ini punya hak yang memang worth it gitu. Jadi memang kalau memang misalkan ya gue harusnya nih dapatnya segini, ya itu sebenarnya sih kalau gue pribadi ya itu hak mereka gitu. Cuman bagaimana ngerjutinnya ya itu bisa diomongin bareng-bareng harusnya ya gitu, duduk secara baik-baik gitu. Nah sekarang kan yang emang lagi huru-haranya kan memang dari kubu A, kubu B gitu, bahkan ada kubu C gitu. Nah itu yang penting sebenarnya tujuannya satu, pengen bagaimana pencipta lagu khususnya benar-benar dihargailah dengan worth it. Oh segini nih gue pendapatannya kayak gitu. Sebenarnya sistem kayak gini gue sudah sering membaca dan nonton juga, mengetahui di Eropa pun, di luar negeri, di Amerika pun sudah menjalankan kayak gini udah 10 tahun yang lalu gitu. Gue jadi sedikit tahu lah, apalagi tentang kayak Mas Dhani suka sharing juga kalau di luar negeri begini, dan gue punya beberapa teman juga di Australia, drummer, pencipta lagu. Mereka tuh benar-benar yang memang yang seharusnya gitu loh. Jadi aku juga berharap ya di kita nih di Indonesia menerapkannya sih bisa sama gitu. Kalau setahu gue sih yang major aja ya mungkin satu, si penyelenggara harus tektokan dengan si pencipta, tapi si penyanyi pun juga harus kulonuwun ke penciptanya. Itu aja sih simple. Iqbal sendiri apakah dua-duanya masalah ini kan sudah masuk proses hukum ya, sudah dilaporkan, masih bisa nggak? Ya selama nggak usah soal direct license, nggak usah soal royalti, apapun kalau kita selesaikan dengan bisa ngomong duduk bareng baik-baik, gue rasa sangat memungkinkan untuk itu titik temunya. Kayak tadi gue cerita soal ya ini pengalaman hubungan rumah tangga, apapun kita ngomongin gitu, duduk bareng baik-baik. Oh dari pihak A maunya begini, dari B gimana, mungkin negotiable baik-baik gini-gini. Nah pasti ada titik temunya lah. Yang penting ya kalau menurut gue pribadi intinya dua-duanya harus jalanin. Satu etika, moral terus ada gitu, dan secara profesionalnya juga harus dijalanin juga. Polemik dugaan pelanggaran hak cipta yang menyeret nama Lesti rupanya membuka mata banyak pihak. Tak hanya soal penyanyi atau lagu, tapi juga pentingnya menghormati hak-hak yang selama ini kerap terabaikan. Adibal Sahrul, musisi sekaligus pelatih vokal yang dikenal dekat dengan dunia dangdut, menilai bahwa di balik kisru ini ada hikmah besar yang bisa dipetik. Di mana jika dilihat dari sisi positifnya, hal ini pun membuat kita menjadi lebih peduli bahwa industri musik bukan hanya tentang lagu yang enak ataupun penyanyi yang hebat, tapi ada banyak faktor di belakangnya yang harus dihargai. Senada dengan itu, Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, Dharma Oratmangun, juga menegaskan bahwa setiap karya lagu yang dibawakan di ruang publik wajib seizin pemilik hak cipta maupun hak terkait. Sementara terkait royalti ataupun hak ekonomi sang pencipta lagu, maka hak ekonomi itu pun baru bisa didapatkan jika sang pencipta lagu memberikan kuasa kepada LMK untuk menagih haknya itu. Menurut saya hal-hal seperti ini sebenarnya adalah kita lagi dibukakan pintu untuk semua pelaku industri, baik itu penyanyi dan pencipta lagu, ya, untuk lebih peka dengan hal-hal yang terkait dengan karya cipta dan penggunaannya. Kalau dilihat dari sisi positifnya, mungkin ini akan membuat orang lebih peduli, lebih
paham bahwa oh iya ya ternyata industri itu bukan hanya lagu yang bagus atau penyanyi yang hebat. Di belakangnya tuh ada faktor-faktor lain yang memang perlu juga diperhatikan. Jadi menurut saya pencipta lagu, penyanyi, dan musisi berikut dengan instrumen-instrumen lain termasuk media itu adalah hal yang harus kita jagain. Dan mungkin inilah saatnya kita berbenah bahwa ternyata kita ini selama ini hanya fokus dengan artisnya aja atau dengan apa yang lagi viral. Ternyata di bawah-bawahnya tuh belum terselesaikan dengan baik. Dengan adanya kejadian-kejadian seperti Agnes Mo atau Lesti, saya rasa itu akan membuat semuanya berbenah seharusnya. Berarti ada yang salah nih. Bahwa lagu dibawakan di ruang-ruang publik, di televisi, di platform digital, dan lain sebagainya, harus seizin, sekali lagi, harus seizin pemilik hak cipta maupun hak terkait. Nah, pemilik hak cipta dan hak terkait hanya bisa mendapatkan royaltinya di bidang hak mengumumkan. Undang-undang mengatur harus melalui lembaga manajemen kolektif. Di seluruh dunia berlangsung seperti itu. Normal umumnya seperti itu. Dan di Indonesia, Undang-Undang 28 tahun 2014 mengamanatkan seluruh pemilik hak cipta dan hak terkait untuk mendapatkan hak ekonominya harus menjadi pemberi kuasa di salah satu LMK, baik itu LMK hak terkait maupun hak cipta. Hak cipta itu pemilik hak cipta atau pencipta lagu, hak terkait itu penyanyi, pemusik, dan juga produsen fonogram. Ini mesti jelas pemahaman tentang itu. Terkait dengan itu amanat undang-undang sudah jelas. Jadi seorang pemilik hak cipta atau hak terkait hanya bisa mendapatkan hak ekonominya di Indonesia ini hanya melalui lembaga manajemen kolektif. Di Indonesia sekarang ada 14 lembaga manajemen kolektif. Ada 15 tapi satu izin operasionalnya tidak berlaku lagi, tapi sudah bermunculan lagi ada beberapa LMK yang dalam waktu dekat juga sudah mendapatkan izin operasional karena kami sudah melakukan verifikasi LMKN. Oleh karena itu hak ekonomi itu hanya bisa didapatkan melalui LMK. Nah, seluruh LMK ini terkoordinir melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, di mana saya didapuk untuk menjadi ketua LMKN. Gitu. Nah, artinya bahwa pencipta lagu itu hanya bisa mendapatkan hak ekonomi ketika dia memberikan kuasa di LMK. Kalau dia tidak memberikan kuasa di LMK, dia tidak bisa mendapatkan hak ekonominya. Meninggalkan tanggapan dari banyak pihak terkait polemik hak cipta antara Yoni Dores dan juga Lesti. Lantas, seperti apakah Yoni Dores sebagai pencipta lagu mengaku tidak dihargai oleh Lesti hingga menunggu Lesti untuk bertemu dengannya dan membahas masalah ini pun baik-baik. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di tengah sorotan tajam publik, Yoni Dores akhirnya angkat bicara. Setelah melayangkan somasi dan membawa kasus ini ke jalur hukum, sang pencipta lagu senior rupanya masih membuka ruang komunikasi. Ia pun dengan tegas menyatakan bahwa dirinya pun masih menunggu itikat baik dari pihak Lesti Kejora. Namun, sebelum langkah hukum ini ditempuh, Yoni Dores sebenarnya sudah mencoba jalan damai. Ia bahkan sempat mendatangi kediaman Lesti bukan untuk menghakimi, melainkan sekedar ingin bertanya mengapa lagu-lagu ciptaannya yang dibawakan oleh Lesti tidak mencantumkan namanya sebagai pencipta. Tapi sayangnya kehadiran Yoni pun tidak digubris. Tidak ada sambutan, tidak ada klarifikasi.
Merasa diabaikan, Yoni pun sebagai pencipta lagu yang sudah berkarya lebih dari 30 tahun, perlakuan seperti itu sangatlah menyakitkan. Apalagi datang dari penyanyi muda yang tengah bersinar. Yoni pun menegaskan, andai Lesti memberi tanggapan, ia pun siap menjadikan kasus ini sebagai contoh, sebagai peringatan bagi penyanyi lain agar lebih menghargai hak cipta. Rame begini ya, tujuan saya dari dulu saya udah tahu, cuma saya nunggu aja, maksudnya ada komunikasi nggak ke saya gitu. Tapi lihat-lihat, tapi tambah banyak kan, ini nggak datang nih. Cobalah saya yang datang ke sana ke rumahnya, carilah, karena emang nggak tahu alamat Lesti. Nanya ke satpam banyak nggak ngasih tahu. Cuma bayangannya pokoknya deket Atta Halilintar aja. Cari sekitar situ, ketemu yang nerima ya nggak tahu, pembantu penjaga lah pokoknya situ. Ini ada lagu saya di cover sama Lesti. Di cover ya, ulang lagi nih saya, jangan di cover, nggak ada lisensi lah, itu dari saya maupun dari publisher. Ya, terus saya udah ke rumahnya, udah macam, tapi masih nggak ada respon nih. Kok ini anak kecil begini amat sih? Yang saya tahu makanya saya mau datang ke tempat Lesti. Ya saya hargain lah, dia sekarang lagi besar gitu kan. Jadi gimana ya, saya nggak pernah turun kayak begitu ke rumah-rumah artis tuh. Cuma saya ngerasa nggak dihargain banget gitu sama penyanyi baru. Saya 30 tahun jadi pencipta gitu. Kok ini sama penyanyi yang baru nongol ya karena sukses saja, kok begini amat gitu, suruh cuma minta konfirmasi, mau nanya kalau ada jawaban. Misalnya siapa, kenapa nggak ditulis sih nama penciptanya? Tak hanya satu, Yoni Dores pun menyebutkan ada beberapa lagu ciptaannya yang diduga telah dibawakan ulang oleh Lesti tanpa izin. Ia pun mengaku masih mencari kejelasan apakah Lesti menyanyikannya atas kehendak sendiri atau ada pihak lain di balik layar yang menyuruh dirinya. Ranting Kering, Cinta Bukan Kapal, Arjunanya Buaya, Buaya Buntung mau dong gitu. Saya juga nggak terlalu ngecek banget, pokoknya intinya aja, salah satunya ya Lesti nyanyi apa, ya Lesti disuruh ini, udah itu aja. Ntar kalau itu baru saya kontrol semuanya kan gitu. Itu kurang lebih ada 5 lebih om, 5 iya, gitu. Iya. Nah, mungkin yang dilaporin ada 4 lagu om. Dan laporinnya cover ya, nggak ada masalah. Nah sekarang berkembangnya di luar. Kalau saya nuntut Lesti masalah perform di TV, nggak ada. Malah pengacara cuma bikin keterangan, tapi bukan ke saya, ke media, di sosial media gitu. Saya bukan itu, langsung aja. Kenapa? Saya hanya nanya itu aja. Sampai sekarang saya belum tahu ini Lesti yang bikin sendiri, inisiatif Lesti, apa orang lain. Kalau orang lain siapa yang kan bisa disusurin gitu maksudnya. Maksud saya janganlah begitu, itu para penyanyi yang baru-baru tuh kalau cover lagu. Jadi cover lagu ini izin tuh bukan begitu izin terus duit, nggak mesti gitu. Dengan dia misalnya nelpon, Kang saya mau pakai lagu Akang Kang gini. Kalau saya udah bilang oke, berarti udah izin. Soal uang belakang loh. Yang penting komunikasi dulu, ngomong dulu gitu. Saya pakai lagunya nih Kang. Oke, pakai aja. Berarti udah oke kan, udah ada izin gitu deh. Itu kan cukup begitu. Nah, belakangan baru soal masalah matematiknya bagaimana. Meninggalkan keluh kesah Yoni Dores yang merasa tidak dihargai oleh Lesti Kejora. Lalu, seperti apa juga tanggapan dari praktisi hukum Deoli Payumara terkait polemik Lesti Kejora dan Yoni Dores? Benarkah laporan polisi di Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh Yoni Dores adalah untuk shock terapi saja? Selamat untuk intens
investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah memanasnya konflik hak cipta antara Yoni Dores dan Lesti Kejora, suara menyejukkan datang dari praktis hukum Deoli Payumara. Menurutnya, laporan ke polisi yang dilayangkan oleh Yoni Dores ke Polda Metro Jaya tidak lebih dari sebuah syok terapi saja. Mengingat masalah ini pun seharusnya bisa diselesaikan secara damai, dan mediasi adalah kuncinya. Selain itu, Deoli Pa pun juga meyakini jika kedua belah pihak membuka ruang komunikasi, perselisihan ini pun tidak perlu berujung panjang di jalur hukum. Mengingat dari laporan polisi Yoni Dores, sudah ada respon positif dari pihak Lesti Kejora. Ya, ini kan ada laporan dari Yoni Dores mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian tentunya terdengar bahwasannya kuasa hukum Lesti menjawab. Jawaban ini tentunya kan normatif, tapi kalau kita lihat sebenarnya ini adalah respon, dan respon ini sifatnya positif. Satu hal, kemarin mungkin Yoni Dores somasi nggak ditanggapin, bukan berarti posisi negatif juga, tapi kemungkinan mungkin responnya kurang atau apa, kan namanya salah paham juga bisa terjadi kan. Jadi yang jelas ketika sekarang ada laporan polisi dari Yoni Dores, kemudian ada tanggapan juga dari kuasa hukum Lesti atau dari Lesti sendiri. Sebenarnya ini dua-duanya mengarah kepada posisi yang sifatnya membaik. Artinya tanggapan positif, respon positif begitu dari si Lesti kan. Jadi ini adalah posisi di mana seharusnya kedua pihak bisa kemudian berdamai. Patut diingat Undang-Undang Hak Cipta itu sebenarnya posisi undang-undang pidana, ada pidananya memang, ada perdatanya, tapi kalau pidananya itu adalah ultimum remedium. Jadi upaya pidana itu upaya yang terakhir kalau memang sudah tidak ada upaya lain. Nah sementara kalau dalam posisi ciptaan lagu, penyanyi ini kan banyak upaya. Ada upaya ngobrol, mediasi, kemudian ada upaya perdata secara sederhana, kemudian ada lagi lembaga yang menaungi ini kan, ada lembaga manajemen kolektif nasional yang bisa menaungi ini. Jadi sebenarnya jauh untuk sampai kepada persoalan pidana. Tapi ini kemudian langkah yang dilakukan oleh seorang Yoni Dores ya, dia kemudian mencoba bikin laporan polisi dan diterima. Ketika bikin laporan polisi kan membuat syok kan ini kan. Nggak tahu tujuannya sebagai pidana murni atau apa, kita belum tahu. Tapi kemungkinan ini adalah shock terapi aja, isu biasa aja yang kemudian bisa ditanggulangi dengan respon positif. Jadi kita bisa berpandangan Yoni Dores ini nggak serta-merta mau pidana kan tidak. Tampaknya ini dia ya sudah, ini saya laporkan loh, gimana responnya. Tapi kan ini responnya juga bagus dari seorang Lesti Kejora kan. Jadi kemudian bisa dianggap ini akan selesai dengan cara mediasi dan berdamai. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.